Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Nurul Ikram, NIM 1931041153. Kelas PJKD. Saya akan membahas tentang hakikat penelitian. Menurut Sukmadinata, ada 4 sebab yang melatar belakangi melakukan penelitian, yaitu yang pertama, karena pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia sangat terbatas dibandingkan dengan lingkungan yang begitu luas. Yang kedua, manusia memiliki dorongan untuk mengetahui atau korusti. Nomor tiga, manusia di dalam kehidupannya selalu dihadapkan kepada masalah, tantangan, ancaman, dan kesulitan, baik di dalam dirinya, keluarganya, masyarakat sekitarnya, serta lingkungan kerjanya. Yang keempat, manusia merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai, dikuasai, dan dimilikinya. Ia selalu ingin yang lebih baik, lebih sempurna, lebih memberikan kemudahan, selalu ingin menambah dan meningkatkannya kekayaan dan fasilitas hidupnya. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh Sukmadinata, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab orang melakukan kegiatan penelitian selain untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap sebuah gejala atau peristiwa juga memecahkan masalah seperti ilmiah dan dapat diterima dengan logika kemanusiaan. Dan hasil penelitian tersebut, maka manusia dapat mengembangkan pengetahuan yang bermakna bagi kehidupan ilmiah maupun kehidupan sosial. Pada penelitian klinis atau modalitas yang melibatkan manusia, terdapat 3 prinsip etika yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, prinsip menghargai individu. Yang kedua, prinsip menjaga kerahasiaan. Yang ketiga, menjaga subjek penelitian yang memiliki keterbatasan dalam membuat keputusan dan tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan. Adapun manfaat dari etika yaitu yang pertama, membuat manusia untuk melihat secara kritis moralitas yang dihayati masyarakat. Yang kedua, membantu kita untuk merumuskan pedoman etis yang lebih memandai dan norma-norma baru yang dibutuhkan karena adanya perubahan yang dinamis. Yang ketiga, dalam ranah penelitian lebih menunjuk pada prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam kegiatan penelitian. Arti dari kata penelitian. Etika adalah ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan, sedangkan penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip, baik kegiatan untuk penemuan, atau fakta-fakta atau prinsip-prinsip, baik kegiatan atau penemuan, pengujian, atau pengembangan dari suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, mencatatkan, dan menganalisa data yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu, pengetahuan, atau metode ilmiah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etika penelitian adalah suatu ukuran dari tingkah laku dan perbuatan yang harus dilakukan atau diikuti oleh seorang peneliti dalam memperoleh data-data penelitiannya, disesuaikan dengan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat di tempat meneliti. Etika mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama, ketika etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika berarti kumpulan asas-asas atau nilai moral. Misalnya kode etik. Etika merupakan ilmu tentang baik atau yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat. Persoalan dan jenis-jenis etika.
Persoalan etika penelitian. Persoalan etika akan timbul apabila peneliti tidak menghormati, tidak mematuhi, dan tidak mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi tersebut. Sementara si peneliti tetap berpegangan teguh pada latar belakang, norma, adat, kebiasaan, dan kebudayaan sendiri dalam menghadapi sebuah situasi dan konteks latar penelitian tersebut. Penting untuk menjaga hubungan antara peneliti dan pihak yang diteliti, yang merupakan kunci penting keberhasilan penelitian, dan diperlakukan kepekaan, keterampilan, dan juga seni untuk dapat memasuki lingkungan budaya yang akan diteliti. Kemampuan untuk bertempati dan bergaul dengan orang lain jelas merupakan modal penting dalam penelitian kualitatif. Satu ciri utamanya adalah orang sebagai alat atau instrumen untuk mengumpulkan data. Ini dapat dilakukan dalam pengamatan berperan serta wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, foto, dan sebagainya. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukannya wawancara atau interview kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang bertujuan supaya peneliti dapat menemukan permasalahan yang akan diteliti dalam melakukan studi pendahuluannya, dan juga untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Beberapa pedoman dan petunjuk yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor dalam leksi J. Mellon berkaitan dengan persoalan etika penelitian, antara lain: jangan mengambil sesuatu di lapangan secara pribadi. Rencanakan kunjungan pertama untuk menemui seorang perantara yang akan memperkenalkan peneliti. Nantinya orang yang memberi izin setidaknya dapat mengajukan kunjungan kepada seorang yang disarankannya. Jangan berambisi untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi pada hari pertama berada di lapangan. Bertindak secara pasif, bertindak atau bersikap lebih lembut. Jenis-jenis etika penelitian. Ada beberapa etika bagi peneliti bisnis yang perlu diperhatikan. Keempat macam etika dalam bisnis tersebut antara lain: yang pertama, etika peneliti pada responden; yang kedua, etika peneliti pada klien; yang ketiga, etika penelitian pada asisten; yang keempat, etika klien. Poin-poin penting dalam etika. Etika penelitian mencakup kejujuran, objektif, integritas, ketelitian, keterbukaan, penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau yang biasa disebut haki, penghargaan terhadap kerahasiaan responden, publikasi yang terpercaya, pembinaan yang konstruktif, penghargaan terhadap kolega atau rekan kerja, tanggung jawab sosial, tidak melakukan diskriminasi, kompetensi legalitis, rencana pengunjung dengan hewan percobaan dengan baik, mengutamakan keselamatan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.